Hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram. Kita masih berkutat pada kitab Siyam, dan yang sekarang kita akan bahas adalah hukum berbekam ketika saum. Hadisnya diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya alaihi salatu wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa shaim. Sesungguhnya Rasul alaihi salatu wasallam berbekam ketika beliau ihram, dan beliau pun berbekam ketika sedang saum. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari, hadisnya nomor 1938 dengan sanad yang sahih. Yang dimaksud berbekam di sini maknanya adalah annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam talaba may yahjimuhu. Beliau meminta orang untuk membekam dirinya. Jadi beliau dibekam dalam keadaan dua. Ketika sedang ihram, kedua ketika sedang saum. Adapun makna bekam adalah ikhrajud dam minal badan bitariqin ma'ruf. Bekam itu artinya mengeluarkan darah dari badan dengan cara yang dikenal, cara-cara tertentu. Kalau zaman baheula ketika tidak ada alat, dengan cara dikenyot, disedot oleh mulut. Adapun zaman terkemudian sampai zaman sekarang dengan alat tertentu yang disedot. Akhirnya darah kotornya keluar, karena darah yang dikeluarkan adalah darah yang bukan berada di pembuluh darah, tapi darah yang akan dikeluarkan dalam bentuk keringat oleh tubuh ataupun dalam bentuk yang lain sebagai upaya mengeluarkan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga ketika dibekam, darah itu keluar, dan darah itu memang harus dibuang oleh tubuh karena darah kotor, sehingga lebih menyehatkan. Yang jelas, hijamah atau bekam ini sudah ma'ruf, sudah dikenal sejak zaman Nabi SAW sampai zaman kita sekarang sebagai salah satu upaya pengobatan yang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabatnya, dan sangat direkomendasikan oleh para ahli kesehatan, baik para herbalis ataupun para dokter, para ahli medis dan yang lain-lainnya. Dan ini menunjukkan dianjurkannya untuk berbekam. Timbul pertanyaan, apakah hadis ini menjelaskan tentang satu keadaan dengan dua peristiwa? Jadi satu kalimat menjelaskan keadaan yang menerangkan dua peristiwa. Nabi SAW dibekam dalam keadaan ya saum, ya juga ihram. Atau ini dua kalimat yang berbeda dengan penjelasan dua peristiwa yang berbeda. Di satu peristiwa Nabi dibekam ketika dalam keadaan ihram, di peristiwa yang lain, di waktu yang lain dan di tempat yang lain, Nabi SAW dalam keadaan saum dibekam, tidak dalam keadaan ihram. Manakah yang benar? Yang benar adalah yang kedua.
Jadi hadis ini terdiri dari dua kalimat yang menjelaskan dua peristiwa yang berbeda. Peristiwa yang pertamanya Nabi dibekam dalam keadaan ihram, yang kedua Nabi dibekam dalam keadaan saum. Sebab apa? Sebab tidak pernah kejadian Nabi SAW ihram dalam keadaan saum. Berdasarkan hal itulah maka yang benar adalah hadis ini terdiri dari dua kalimat. Kalimat yang pertama menyatakan Nabi SAW ketika sedang ihram beliau dibekam. Dan kalimat yang kedua menerangkan peristiwa lain di waktu yang lain, di tempat yang lain. Nabi SAW dibekam padahal beliau sedang melakukan saum. Dan kedua kalimat dalam hadis ini menunjukkan dibolehkannya dibekam dalam dua keadaan ini. Pertama dalam keadaan ihram, yang kedua dalam keadaan saum. Dan kedua-duanya baik ihramnya ataupun saumnya tidaklah batal. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama adalah jawazul hijamah lil muhrim liqaulihi ihtajama wa huwa muhrim. Hadis ini menerangkan dibolehkannya dibekam dalam keadaan ihram. Berdasarkan ucapan Ibnu Abbas bahwa Nabi berbekam, minta orang untuk membekam dirinya dalam keadaan ihram. Berarti ketika ihram dibolehkan dibekam. Apa makna ihram? Makna ihram secara bahasa adalah pengharaman. Adapun secara istilah syar'i adalah niat memulai ibadah umroh atau haji yang dilakukan di miqat. Miqat itu tempat awal memulai ibadah umroh. Dan miqat itu banyak. Di Mekah aja ada beberapa miqat. Bisa di Ja'ranah, bisa di Arafah, bisa di Hudaybiyah, bisa di Tan'im, bisa di beberapa tempat di sekitar Mekah. Adapun bagi orang Madinah yang bermaksud umroh ke Mekah, maka miqatnya masih di daerah Madinah di satu tempat yang namanya Bir Ali. Atau disebut juga dengan sebutan Dzul Hulaifah. Tempatnya kira-kira kalau dari Masjid Nabawi paling sekitar kalau lancar 15 menit atau 20 menit pakai bus sekitar 5 km dari Masjidil Haram. Dari Masjid Nabawi menuju Mekah melalui satu tempat dulu yang namanya Dzul Hulaifah. Itulah miqatnya orang-orang Madinah atau orang-orang yang ketika akan ke Mekah melalui Madinah. Seperti orang Indonesia mau umroh, tapi tidak langsung ke Mekah, tapi singgah dulu ke Madinah. Biasanya 3 hari di sana. Hari keempatnya baru berangkat ke Mekah untuk melakukan umroh. Maka walaupun dari Indonesia, mikot yang diambil mikotnya orang Madinah karena mereka melalui Madinah. Mikotnya di Bir Ali. Nah, ketika di mikot, mereka menetapkan niat. Niat apa? Niat memulai ibadah umrah. Ketika niat, berarti itu sudah ihram. Jadi secara istilah, makna ihram adalah niat memulai ibadah umrah yang dilakukan di miqat. Niatnya harus di miqat, tidak boleh di Masjid Nabawi. Tidak boleh niatnya dari hotel. Tapi harus di tempat itu, di miqat, di Bir Ali atau di Dzul Hulaifah. Satu tempat diberi 2 nama, Dzul Hulaifah atau miqat.
Nah di sana mulai niat melakukan umroh. Ketika sudah niat di tempat tersebut maka dia sudah ihram. Apa makna ihram? Melakukan pengharaman. Kenapa niat di tempat itu disebut ihram? Karena sejak niat itu haramlah beberapa perkara yang tadinya halal. Tadinya halal pakai parfum, setelah ihram tidak boleh pakai parfum. Tadinya halal menggunting rambut, menggunting kuku, atau mencabuti bulu ketiak dan seterusnya. Setelah ihram jadi haram. Tadinya sebelum ihram laki-laki halal memakai baju yang bebas. Maka setelah ihram tidak boleh memakai sembarang baju. Hanya memakai kain ihram 2 helai yang tak berjahit. Tadinya laki-laki halal memakai tutup kepala, baik kopea ataupun imamah, sorban atau topi atau apapun. Setelah ihram maka tidak boleh lagi. Nah itu banyak di antara larangan ihram. Ya, tidak boleh hubungan suami istri atau yang berkaitan dengannya. Mukaddimahnya seperti melamar, melakukan akad nikah, menikahkan, menjadi wali pernikahan, menjadi saksi pernikahan, tidak boleh. Termasuk juga tidak boleh berburu atau membantu pemburu untuk mendapatkan buruannya. Lihat kelinci enggak? Oh tuh sana enggak boleh. Atau termasuk memakan daging hasil buruan. Ketika ihram ada kawannya datang membawa daging ini saya hasil berburu, enggak boleh dimakan. Itu beberapa larangan ihram. Nah, tidak termasuk larangan ihram, tidak termasuk adalah berbekam. Sehingga ketika ihram boleh dibekam sebagaimana Nabi SAW pun dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ihtajama wa huwa muhrim. Beliau berbekam padahal sedang ihram, menunjukkan bekam bukanlah hal yang terlarang bagi orang yang sedang ihram. Inilah faidah yang pertama. Faidah yang kedua, annahu yajuzu ay yahluqa minasy-sya'r ma yahtaju ilaihi fil hijamah. Hadis ini menjelaskan boleh memotong rambut yang dibutuhkan untuk melakukan bekam. Nah, salah satu daerah yang biasanya dibekam adalah kepala. Kalau umpamanya migrain atau kepalanya pening, pusing, berat gitu ya, silakan dibekam di kepala. Nah otomatis nanti kan harus disedot gitu ya, dengan alat tertentu. Kalau ada rambutnya susah. Maka apa boleh buat? Harus dipotong dulu, dikerok atau dikeruk bagian yang akan dibekamnya. Tidak seluruh rambutnya dipotong. Tidak seluruh rambutnya dikerik. Tapi hanya sesuai dengan kebutuhan untuk menempelkan alat bekam di kepala. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika ihram, beliau berbekamnya di kepala. Dan tidak mungkin dibekam dalam keadaan rambutnya masih utuh, masih panjang, masih gomplok, nggak akan nempel. Tapi harus dikerik sampai lecir benar, langsung tinggal tersisa kulit. Kalau umpamanya ngeriknya kurang sempurna dalam arti masih ada rambut yang tersisa, si alat bekamnya tidak bisa nempel. Maka harus dikerik. Dan mengeriknya saat itu tidaklah termasuk mencukur atau memotong. Dan ini menyatakan annahu yajuzu ayyahluqa minasy-sya'r ma yahtaju ilaihi fil hijamah. Dibolehkan memotong atau mengerik rambut yang dibutuhkan dalam berbekam. Limadza? Kenapa? Li'annahu minal lazim lidzalik wa yajuzul mazlum yadullu ala jawazil lazim. Karena
mau tidak mau di bekam itu harus dikeruk dulu sebagian dari rambut di kepalanya, tidak seluruhnya ya. Kalau itu sesuatu yang diharuskan maka berarti dibolehkan dilakukan. Inilah pendapat yang kedua. Inilah faidah yang kedua. Yang ketiga, annahu idza halaqa min ra'sihi mithla hadzal qadar falaysa fihi fidyah. Wa bihi na'rifu dha'fa qawli man yaqul innal insan idza akhadha sya'ratan wahidah min ra'sihi fa alaihi ta'amu miskin. Wa idza akhadha ithnatain fa ta'amu miskinain. Wa idza akhadha thalatha sya'arat fa fidyatu min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Fa hadzal qawlu dha'if. Wa la yu'addu man akhadha thalatha sya'arat min ra'sihi haliqa. Hadis ini menerangkan apabila seseorang mengerik kepalanya dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan untuk berbekam. Tidak ada fidyah, tidak ada denda. Dari sini kita mengetahui kelemahan pendapat yang menyatakan bila seseorang mencabut rambutnya satu helai dari kepalanya, dia harus memberi makan satu orang miskin. Kalau mencabut 2 helai dari rambut kepalanya, maka dia harus memberi makan 2 orang miskin. Kalau 3 helai atau lebih, maka dia harus saum atau sedekah atau menyembelih seekor kambing. Pendapat ini dhaif. Berdasarkan hadis ini, berdasarkan hadis bahwa Nabi SAW dibekam di kepalanya dan dikeruk dulu bagian tertentu yang mencukupi untuk dibekam. Dan mengambil beberapa rambut dengan cara seperti itu tidak disebut dengan sebutan mencukur, tidak. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran bagi orang-orang yang sedang ihram, وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ hatta yablughal hadyu mahillah faman kana minkum maridun aw bihi adza min ra'sihi fa fidyah. Jangan kalian cukur rambut-rambut kalian sampai hadyu kalian disembelih. Sampai nanti kambing disembelih tanggal 10 baru boleh dicukur rambut bagi jamaah haji. Jadi jamaah haji mulai ihram sejak tanggal 8 Zulhijjah. Dari tempatnya masing-masing, sudah berada di Mekah atau berada di sekitar Mekah, di Arafah atau di mana. Orang pas mau ihram untuk haji memulai ibadah hajinya atau ihramnya itu di tempat dia berada. Kalau dia berada di Arafah, ya di Arafah. Kalau berada di Mina, ya di Mina. Kalau berada di Mekah, ya di Mekah. Baik itu di tenda, ataupun di hotel, ataupun dari rumah. Memulai ihramnya dari sana terus. Tanggal 9 masih dalam keadaan ihram. Kalau laki-laki memakai 2 helai. Nah terus tanggal 10-nya, nah kalau tanggal 8 hanya berangkat ke Mina untuk mabit di Mina. Besoknya setelah sarapan pagi, setelah matahari terbit baru berangkat ke Arafah. Tanggal 9. Di Arafah sejak zuhur sampai maghrib melakukan wukuf yang dianggap sebagai rukun haji terbesar. Sebagai ibadah inti dari ibadah haji. Amalan inti dari ibadah haji. Pada maghrib lalu berangkat ke Muzdalifah malam tanggal 10 dan mabit atau bermalam di Muzdalifah. Sampai esoknya ba'da sholat subuh kemudian berangkat. Menuju ke mana? Menuju ke Mina. Di Mina melakukan 3 amalan. Jumrah Aqabah, dicukur, dan menyembelih.
Kalau memungkinkan saat itu juga ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Sebelum menyembelih maka jangan dulu dicukur. Allah menyatakan wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan kalian cukur rambut-rambut kalian sampai al-hadyu yaitu disembelih. Faman kana minkum maridun aw bihi adzan min ra'sihi fafidyah. Siapa di antara kalian yang sakit atau di kepalanya ada keluhan, ada penyakit seperti banyak kutu gitu ya. Banyak kutu yang gak kuat lah gitu digacap. Atau ada sesuatu di kepalanya. Maka silakan dicukur, botakin. Agar kutunya juga bingung. Gak ada lagi tempat bernaung dan berlindung gitu ya. Apalagi dikerok sampai lenang. Jadi si kutunya licin, gegeleseran di sana. Disoledat, diserile, akhirnya jatuh. Silakan dicukur tapi apa? Fafidyah, bayar fidyah. Itu dicukur. Walaupun ada uzur. Ya. Oleh karena itulah maka dicukur termasuk hal yang mengakibatkan didenda. Adapun mengambil 1-2 helai rambut atau bahkan memotong, mengerik sebagian rambut dalam rangka dibekam, maka itu tidak termasuk dicukur dan tidak terkena dengan denda atau yang disebut dengan fidyah. Berdasarkan hal itulah maka berkata Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih bahwa idza halaqa min rasi mithla hadzal qadar falaysa fi fidyah. Apabila seorang yang ihram mencukur kepalanya dengan kadar seperti dibekam, tidak semuanya, maka itu tidak ada fidyah baginya. Maka dibolehkan sebagaimana ini pun dialami oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Inilah faidah yang ketiga. Faidah yang keempat. Ini yang sesuai dengan judul yang kita angkat. Hukum berbekam ketika saum. Wa fi hadzal hadithi aidan dalilun ala jawazil hijamah lis-shaim liqaulihi ihtajama wa huwa shaim. Di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa boleh dibekam bagi orang yang saum. Sebagaimana sabda perkataan Ibnu Abbas, Nabi dibekam dalam keadaan beliau sedang saum. Dan inilah pendapat kebanyakan para fuqaha bahwa berbekam bagi orang yang saum tidaklah membatalkan. Kenapa? Karena berbekam tidak termasuk kategori makan, kategori minum, kategori jima. Jadi yang membatalkan saum kan yang intinya 3. Makan, minum ataupun jima. Dan bekam bukan termasuk salah satunya. Tidak mirip lah. Bahkan sebaliknya kalau makan atau minum mengeluarkan, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Tapi kalau bekam malah mengeluarkan sesuatu dari tubuh. Tak ubahnya seperti kencing atau BAB atau meludah seperti itu. Membuang kotoran dari dalam tubuh. Sehingga tidak termasuk hal yang membatalkan saum. Oleh karena itu berbekam tidaklah membatalkan saum. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 187, Fal'an bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi ketika malam hari kata Allah, sekarang silakan kalian gauli istri-istri kalian. Jima.
Dan cari apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian dengan cara berjima. Cari anak. Dan makan dan minumlah. Masih malam hari nih. Sampai jelas bagi kalian antara benang putih dengan benang hitam berupa fajar. Jadi malam hari dibolehkan 3 hal ini. Jima asal dengan istri. Bukan dengan wanita lain. Yang kedua makan, yang ketiga minum. Sampai fajar boleh. Nah setelah fajar 3-tiganya tidak boleh. 3-tiganya haram. Adapun selain ketiga hal ini maka boleh. Salah satunya adalah berbekam. Baik membekam ataupun dibekam tidak termasuk salah satu di antara 3 hal yang membatalkan saum tersebut. Berdasarkan hal inilah maka berbekam baik yang membekamnya ataupun yang dibekamnya tidaklah membatalkan saumnya. Kalau ada yang membantah alla yahtamila anna Rasul alaihi salatu wasallam ihtajama wa huwa shaim thumma qada, yani aftara thumma qada. Ada kemungkinan Nabi SAW dibekam pada dalam keadaan saum, terus beliau membatalkan saumnya dan nanti mengqadha. Menunjukkan bahwa dibekam itu batal. Dijawab oleh para ulama. Ala yahtamilu anna Rasul SAW ihtajama wa shaim thumma qadha. Naam yahtamilu la syakka hadha warid. Lakin law kana al-amru kadzalik la nuqila. Ya, mungkin saja itu terjadi. Nabi SAW membatalkan saumnya karena dibekam lalu diqadha. Mungkin. Tapi seandainya hal itu terjadi demikian, pasti ada riwayat yang menukilkan. Ada riwayat yang menceritakan bahwa Nabi membatalkan saumnya karena bekam kemudian nanti diqadha. Pasti. Thumma inna mithla hadha siyaq yaqtadi annahu siqa lil istidlal bihi ala anna as-shaim la yu'tharu fihi al-hijamah. Kemudian siyak atau konteks kalimat di dalam hadis ini justru menunjukkan bahwa hadis ini menjadi dalil bahwa orang yang saum itu tidak terpengaruh oleh hijam, oleh berbekam. Oleh karena itu tidak mungkin Nabi SAW membatalkan saumnya kemudian mengqadha di hari lain. Karena apa? Karena tidak ada riwayat yang menukil demikian. Berdasarkan hal itulah, maka yang benar adalah Nabi berbekam ketika saum dan tidak membatalkan saumnya dan tidak mengqadhanya, menunjukkan dibolehkannya hal itu. Idzan yu'khadhu min hadzal hadits yajuzul hijamah lis-shaim wa annaha la tufthiruhu. Dengan demikian bisa diambil pelajaran atau faidah dari hadis ini, yaitu bolehnya berbekam dalam keadaan saum dan berbekam dalam keadaan saum tidaklah membatalkan saumnya. Baik untuk yang membekam ataupun yang dibekamnya. Inilah faidah yang keempat. Wa in qulta afala yumkinu ay yakuna Rasul alaihi salatu wasallam ihtaja ila al-hijamah. Wa ma'lumun anna as-shaim idha ihtaja ila al-akli wasyurbi bihaitsu yatadarrar bifaqdihima fi athna'i an-nahar yajuzu lahu ay ya'kul wa yashrab. Fayumkinu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam likaunihi yahtajimu katsiran yumkinu ay yahtaja ila al-hijamah fi dhalika al-yawm fahtajama. Kalau ada yang menyatakan, mungkin enggak? Amat sangat mungkin kata dia. Rasul SAW membutuhkan hijamah, membutuhkan bekam. Karena orang yang sudah rutin dibekam
sekian hari sekali, sepekan sekali gitu ya. Kalau umpamanya tidak dibekam, ada keluhan. Sakit ini, sakit itu, keluhan ini, keluhan itu. Dan orang yang saum apabila membutuhkan makan atau minum karena darurat, ya, karena menimbulkan madarat kalau tidak makan dan minum di tengah hari, boleh untuk makan dan minum. Sama dengan hijamah ini pun, bekam ini pun, ya. Rasul SAW membutuhkan bekam yang apabila tidak dibekam ada keluhan atau sakitnya, kambuh dan yang sejenisnya. Oleh karena itulah maka beliau berbekam ketika saum. Jadi tetap saja kata dia berbekam membatalkan saum. Dijawab, kalau memang demikian sama dengan yang tadi. Kalau orang sakit harus minum obat ketika saum terus makan dan minum, batal nggak saumnya? Ya batal. Terus harus diapain? Harus diqadha. Maka kalau berbekam juga sebuah kebutuhan yang daruri yang menyebabkan dia berbekam kemudian batal, pasti ada riwayat yang menyatakan beliau mengqadha. Tapi tidak ada riwayat yang menyatakan beliau mengqadha. Walhasil bahwa hijamah jaizun lahu imma likauniha jaiz lis-shaim mutlaqan wa imma likauniha jaizah indal hajah. Jadi kesimpulannya berbekam itu dibolehkan ketika saum secara mutlak, baik dia butuh untuk hijamah berbekam ataupun tidak butuh. Karena itu dilakukan oleh Nabi SAW. Baik maksudnya kebutuhan itu daruri, kalau enggak berbekam umpamanya ada keluhan, penyakitnya kambuh dan seterusnya. Ataupun sebenarnya tidak ada keluhan apa-apa, tapi dia ingin dibekam karena ingin sehat. Karena bekam ini untuk yang sehat juga bagus. Tidak hanya untuk yang sakit. Yang sehat akan semakin sehat. Yang sehat akan terhindar dari penyakit. Yang terkena penyakit insya Allah akan sehat. Dan ini semuanya menunjukkan bahwa berbekam dibolehkan, dilakukan baik ketika saum ataupun ketika ihram. Dan tidaklah batal kedua amalan tersebut karena berbekam. Berdasarkan hal tersebut maka kesimpulannya boleh dibekam, boleh membekam. Dalam keadaan saum. Dan saumnya tidak batal. Boleh membekam, boleh dibekam. Dalam keadaan ihram dan ihramnya tidak batal dan tidak diharuskan untuk membayar diat dam. Dengan saum atau dengan menyembelih seekor kambing, tidak. Karena itu dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, inilah penjelasan kita tentang hukum berbekam ketika saum. Intinya boleh. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Baik, syukran Ustadz atas pemaparan materi yang disampaikan di sore hari ini. Dan kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Bagi antum yang akan bertanya langsung, bisa melalui line telepon di nomor 02286862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Sekali lagi, silakan bisa melalui line telepon di nomor 02286862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kang Badri di Marga Asih, Ustaz. Ya, silakan Kang Badri di Marga Asih, pertanyaannya silakan. Iya. Masalah korban, Ustaz, tidak keluar dari tema, Ustaz. Ya. Kemarin saya ada yang menemukan ada orang yang bertanya bahwasanya beliau menyatakan daging kurban itu diberikan kepada non muslim, bahwasanya daging kurbannya tidak kurbannya itu jadi tidak sah. Nah, pertanyaan saya apakah penjelasan seperti itu? Terus
bagaimana kaitannya dengan Quran surat Al-Mumtahanah kalau ayat yang ke-8 Ustaz? Ya, syukran jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Badri di mana? Di Margahayu. Oh, Marga Asih. Barakallahu fiik. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, benarkah kalau daging kurban itu diberikan kepada orang non-muslim menjadi tidak sah? Tidak benar. Tanya kepada dia, dalilnya apa? Keterangannya apa? Boleh, karena sifatnya sedekah. Dan sedekah boleh diberikan kepada non-muslim. Dari mana kita mengetahui bahwa ini adalah sedekah? Dari ucapan Nabi SAW. Beliau menyatakan terhadap orang yang kurban, kulu waddakhiru watasaddaqu. Makan oleh kalian daging kurban. Jadi yang berkurban dianjurkan makan. Tidak wajib. Tapi lebih afdal makan dari daging kurban. Jangan sampai ada lagi yang menyatakan yang kurban gak boleh makan dari daging. Gak benar. Dianjurkan. Kulu waddakhiru. Makan dan simpan sebagian. Boleh menyimpannya sampai besok lusa. Watasaddaqu, dan sedekahkan sebagian. Ini menunjukkan kambing kurban adalah, daging kurban itu sedekah. Dan sedekah boleh diberikan sekalipun kepada non-muslim, tapi lebih diutamakan kepada sesama muslim terlebih dahulu. Ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua, apa hubungannya dengan Al-Mumtahanah ayat yang ke-8? Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 menyatakan bolehnya kita bermuamalah dengan orang-orang kafir yang tidak memerangi kita. Allah berfirman dalam ayat itu, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidaklah melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Dan salah satu perbuatan baiknya memberi daging kurban boleh. Terlebih kalau umpama itu menjadi jalan hidayah. Dan itu dikategorikan mu'allaf. Orang kafir yang sudah mempunyai rasa simpati kepada Islam, yang apabila dikasih, dia semakin simpati bahkan masuk Islam, disebutnya mu'allaf. Mu'allaf itu bukan hanya orang yang baru masuk Islam, tapi orang yang masih kafir pun mu'allaf. Mu'allaf itu yang dibujuk agar masuk Islam, agar simpati, agar tidak berbuat jahat lagi kepada kaum muslimin walaupun dia tetap dalam kekafiran, itu mu'allaf. Jadi tidak dilarang kita berbuat kebaikan kepada non muslim, bermuamalah, jual beli, ya, utang piutang tanpa riba, gadai menggadai tanpa riba, ya. Kita bekerja ke orang kafir atau orang kafir yang bekerja di kita. Kita memperkerjakan orang kafir. Boleh? Boleh. Tidak ada larangan. Allah menyatakan la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Ya, dibolehkan. Wallahu a'lam. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Sekali lagi, bagi antum yang akan bertanya, silakan bisa melalui line telepon di nomor 022868662637 atau melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa, di mana? Dengan hamba Allah di Bandung. Hamba Allah? Kurang jelas Bapak, silakan diperbesar lagi. Siapa Pak? Hamba Allah di Bandung. Oh ya, Bapak hamba Allah di Bandung. Silakan pertanyaannya Bapak. Ustaz, iya. boleh tidak mentarif harga ketika melakukan bekam
mengingat berbekam pun ada alat-alat yang harus dibeli dan Iya. waktu yang harus dikeluarkan. Karena Iya. kami pernah mendengar tidak boleh memberi tarif untuk berbekam. Gimana Ustaz? Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apakah Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dibekam beliau memberi upah? Ya, memberi upah kepada orang yang membekamnya. Ya. Dan itu menunjukkan pertama, bolehnya mengambil upah dari berbekam, dari membekam orang lain. Yang kedua, dibolehkan kita memberi upah. Kita yang dibekamnya memberi upah, yang membekamnya boleh menerima. Boleh menerima. Ya. Boleh nggak memasang tarif? Nah, ini yang jadi masalah. Ya. Sebaiknya jangan. Karena apa? Karena ini termasuk menolong orang. Menolong orang itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong kalian di atas kebaikan dan takwa, ya. Maka ketika menolong, ikhlaskan. Apabila dia memberi upah atas upaya kita, boleh kita terima tanpa mentarif. Sebab apa? Sebab dikhawatirkan ini menjadi penghalang orang untuk minta tolong, untuk dibekam. Berapa tarif bekamnya? Ya, 1 titik umpamanya 10.000. Kalau 9 titik 90.000 tuh. Aduh, saya cuma punya 5.000, setengah titik. Nggak bisa setengah titik. Atau boleh tapi jarumna gitu. Nggak bisa. Ya, akhirnya udahlah, saya belum punya uang. Padahal dia membutuhkan pengobatan seperti itu. Ya. Oleh karena itu sebaiknya tidak ditarif. Berikan atau tetapkan bayaran seridhonya. Tapi jangan juga dicirian. Seridhonya boleh Pak. Dicirian itu apa? Ditandai. Lihat orang ini berapa? 5.000. Nanti kalau kesini lagi enggak. Berarti itu juga tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ya, boleh menerima upah. Tapi sebaiknya jangan ditarif untuk tidak menghalangi orang untuk minta dibekam. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Ya, kembali kami angkat dari penelpon. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, apa hukumnya jual beli emas di online? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tidak boleh jual beli emas melalui online karena tidak cash. Karena pembayarannya itu tidak tunai satu, yadan biadin. Tidak boleh. Ya. Oleh karena itulah maka jual beli online pembayarannya tidak cash kecuali kalau COD. Naon COD teh? Cash on delivery. Cash on delivery. Jadi COD. Jadi begitu Mas datang ini saya bayar langsung. Boleh. Tapi kalau ini emasnya dikirim, ya, atau transfer dulu. Biasanya transfer dulu. Setelah transfer baru dikirim. Itu tidak cash. Maka tidak boleh. Karena emas sama dengan uang dan penukaran uang itu harus kontan, harus seketika, harus yadan biadin. Tidak boleh. Termasuk ganti saya mau jual real atau jual dolar ya. Itu harus ini dolarnya, ini rupiahnya. Nggak boleh umpamanya sini dulu dolarnya, ini ada di rumah, uang rupiah saya ada di rumah. Sini dolarnya kemudian diambil, nanti rupiahnya diberikan ketika di rumah. Nggak boleh. Udah simpan dulu dolarnya di pesi pemilik, nanti begitu sampai di rumah, cash. Itu baru boleh. Jadi tidak boleh jual beli emas melalui online. Allahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya.
Kita berpindah ke penanya melalui pesan singkat dari Umu Hani di Bogor. Beliau bertanya, Ustadz, apa bedanya bekam dan fasdu? Apakah melakukan fasdu ada dalilnya dan diperbolehkankah oleh syariat? Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan Ustadz. Silahkan. Ya, wa fika barakallah wa jazakillahu khairan. Apa bedanya bekam dengan fasdu? Secara teknis. Kalau bekam itu disedot, dikeluarkan darah kotornya di permukaan kulit, di beberapa titik tertentu, tergantung titiknya. Titiknya itu tergantung kepada keluhan penyakit, ya. Penyakit ini bekamnya di titik ini, penyakit yang lain bekamnya di titik yang berbeda. Dan yang dikeluarkan adalah darah kotornya. Adapun fasdu hanya di titik tertentu di urat venanya atau apa itu di sana, ya. Hanya dicolok mancer kayak air pancuran begitu, mancer di titik tertentu. Bisa di kaki, di lutut, bisa di tangan, bahkan bisa juga di kepala sini. Tek gitu mancer. Darah apa yang keluar? Apakah darah kotor? Tidak darah kotor, tapi juga darah bersih. Mungkin ada lemak-lemaknya yang terbuang, ya mungkin. Dua-duanya merupakan metodologi pengobatan. Tapi bekam itu lebih direkomendasikan daripada fasdu. Dan bekam risikonya jauh lebih kecil. Kalau fasdu bisa kekurangan darah kemudian pingsan di sana. Dan yang pingsan ya dibiarkan, terus nanti dikasih makanan apa untuk memulihkan energinya, tenaganya, staminanya gitu, ya. Nanti mungkin lemes. Itulah perbedaan antara bekam dengan fasdu. Tapi yang lebih direkomendasikan adalah bekam. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengundang kepada para penanya yang akan bertanya langsung melalui line telepon. Silakan bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637 atau melalui pesan singkat ke nomor 0811 2271476. Pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah di Salatiga, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Apakah boleh bekerja di non-muslim? Mohon sarannya, Ustaz. Silahkan. Iya, barakallah. Tadi sudah dijelaskan boleh. Bekerja di orang kafir atau kita memperkerjakan orang kafir. Berdasarkan dalil umum yang terdapat dalam surah Al-Mumtahanah. Ayat yang ke-8 tadi. La yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang untuk bermuamalah, berbuat baik, berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Dibolehkan selama jenis pekerjaannya halal, ya, dan tidak terpengaruh oleh kekafiran dia, baik aturannya ataupun umpamanya ajarannya. Kecuali kalau umpamanya si bos orang kafir yang memperkerjakan kita itu mensyaratkan kalian harus ikut ritual ibadah agama kami, maka nggak boleh. Umpamanya di ruangan-ruangan kalian harus ada ini nih simbol agama kami, maka tidak boleh seperti itu. Jangan bekerja di sana. Tapi kalau tidak ada syarat-syarat tadi, tidak mempengaruhi agama kita, tidak mempengaruhi akhlak kita. Kemudian orang kafirnya itu bukan orang yang memerangi kita, bukan orang yang mengusir kita dari negeri kita, maka boleh. Termasuk memperkerjakan orang kafir. Nabi SAW punya pembantu, orang Yahudi. Seorang pemuda. Kemudian suatu saat pemuda Yahudi tersebut sakit parah.
Ditengok oleh Nabi SAW. Diajak Islam. Anak ini melirik ke ayahnya. Seolah-olah minta pendapat atau minta izin. Karena memang dia sudah simpati kepada Islam karena kemuliaan akhlak Rasul SAW. Apa kata bapaknya? Ati Abul Qasim. Taati Abul Qasim. Akhirnya anak ini bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam lalu mati tanpa beramal apapun. Kata Nabi SAW, kita jauh lebih berhak untuk mengurus jenazah anak ini daripada bapaknya. Lalu diurus oleh Nabi SAW, disolatkan dan seterusnya. Ini menjadi dalil bolehnya memperkerjakan orang kafir baik sebagai pembantu di rumahnya atau di tempat usaha kita punya perusahaan memperkerjakan orang kafir. Selama tidak mempengaruhi agama kita, selama orang kafir tersebut bukan orang yang memerangi kita, bukan orang yang mengusir kita dari negeri kita, ya maka dibolehkan. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya, dan kita beralih kembali ke penanya selanjutnya melalui pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, afwan, apa hukumnya melihat aurat sesama perempuan baik muslimah atau non Islam saat membekam? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Silakan. Iya, wa fiik barakallah. Ketika dibekam otomatis auratnya kelihatan. Tapi yang dimaksud aurat itu adalah punggungnya. Punggungnya. Bagian lainnya ditutup. Dan yang membekamnya wanita. Ya, hukum asal tidak boleh. Kecuali kalau memang ada maslahat di dalamnya. Ya, seperti umpamanya seorang ibu hamil memeriksakan kehamilannya kepada bidan, kepada perempuan. Otomatis apa? Ya otomatis melihat auratnya. Ya. Bahkan umpama farajnya dilihat oleh bidan ketika melahirkan atau ketika berobat, dilihat juga oleh dokter. Dokternya asal dokter wanita, jangan laki-laki. Ada hajah, ada masalah, ada keperluan. Maka untuk hal yang seperti itu insya Allah boleh ya. Wallahu a'lam. Ada telepon? Ya. Ada telepon tadi yang masuk, silakan. Yang akan bertanya melalui line telepon ke nomor 0228686267. Sekali lagi silakan bisa melalui line telepon di nomor 0228686267. Ustaz, afwan, ini di luar tema. Bolehkah untuk sholat Id nanti sholat Id di rumah pada saat pandemi ini? Syukran. Jazakallahu khair. Silakan. Iya. Boleh, seperti halnya Idul Fitri kemarin. Kalau beresiko melakukan sholat Id secara massal di lapangan, karena tidak bisa dijamin orang-orang yang ikut sholat itu bebas dari virus umpamanya, dikhawatirkan ada saja 1-2 orang nanti kena semuanya. Walaupun ada social distancing, physical distancing, jaga jarak. Tapi karena kondisi keadaan berdesak-desakan di gerbang dan seterusnya memungkinkan tertulari orang dengan virus ini, lalu kita khawatir, lalu sholat di rumah. Boleh. Berjamaah saja dengan saudara, dengan keluarga ya. Suaminya jadi imam, anak istrinya menjadi makmum. Cara-caranya sama seperti yang dilakukan di lapangan. 2 rakaat ya. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir ya. Dan yang lain-lainnya sama seperti biasa. Boleh kalau memang khawatir di lapangan atau di masjid itu karena tidak ketatnya protokoler kesehatan yang diterapkan oleh penyelenggara, lalu khawatir, lalu kita sholat di rumah dengan keluarga, maka dibolehkan ya. Ya mohon maaf tidak bisa sampai 5:30 seperti biasa, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Sabtu yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.